Hi everybody, I'm Iba. Nice to meet you. Di video pertama aku yaitu my story, aku menceritakan tentang pengalaman aku ya berhubungan dengan sosial media untuk story ini, yaitu puasa sosmed. Jadi aku termasuk pengguna yang menerima impact negatif dari sosial media. Aku dulu ngalamin namanya overthinking, social comparison, insecure, and so on. Aku udah mulai nggak nyaman dan emang memutuskan untuk puasa sosmed di awal tahun 2021. Ya karena aku ngelihat video orang yang ngalami hal serupa, ya ada video dari 2019 dia ngalami hal serupa. Ya judulnya puasa sosmed dari Great Minds. Bukan itu saja yang aku tonton. Aku menonton salah satu juga ya sama-sama lah mengalami namanya social comparison, gak mau ketinggalan update kehidupan orang lain gitu ya, alias ngalami FOMO atau fear of missing out. Terus kalau di FB kalau nggak salah, kalau mau ngeposting cerita pasti ngarepnya dilihat. Kalau misalnya penonton lagi sedikit pasti kayak gini, ini pokoknya ngerasa nggak enak gitu kalau misalnya ngelihat postingan dengan jumlah viewsnya dikit di FB ya, post kalau nggak salah namanya posting cerita lah, karena udah nggak pernah main FB lagi ya, semoga nggak balik lagi lah ke sana karena udah nggak ada edik lagi tentang FB. Kalau Instagram masih ada lah at least ya. Kalau saya sih menghapus aplikasi tersebut, FB sama Instagram. Kalau Instagram malah masih membuka Instagram lewat website ya, agak sedikit bersalah lah, masa ini aja masih dikit-dikit buka gitu, masih nge-stalking akun orang lain. Awal tahun 2021 ya, sekitaran pertengahan Januari kalau nggak salah, aku memutuskan untuk puasa sosmed ya. Aku uninstall FB dan Instagram ya. Untuk FB kalau nggak salah aku udah nggak interest untuk main lagi aplikasi itu ya, tak kenapa lah. Pas awal Oktober aku memutuskan install lagi karena ada alasan tertentu, tapi ya karena ada obstacle ya udahlah gua uninstall lagi ya, karena ya itulah ya udah gitu saya bingung kok udah nggak setertarik dulu gitu main, udah nggak segila dulu main FB ya. Biasanya kalau bangun tidur buka FB, tapi udah nggak lagi gitu. Dan berbeda dengan Instagram, aku juga masih ada gitu edik sama Instagram, masih buka Instagram lewat web tuh ya, paling sekali, 2 kali, 3 kali dalam seminggu ya. Kalau tergoda untuk lihat post orang lain ya, karena adalah gitu alasannya ya. Memang sih untuk Instagram emang didesain untuk seedik gitu, scrollingnya nggak dibikin habis ya. Nggak cuma Instagram sih, FB juga seperti itu. Dan ngerasa wasting of my time gitu, yang ngerasa buang-buang waktu aja sih, scrolling nggak habis-habis gitu ya. Bukan hanya itu saja impact yang aku rasakan ketika melihat mereka yang show up about holiday achievements, wealth, and so on. Kayak ngerasa mundur belakang sementara mereka maju ya. Jadi gimana ya, gampang banget gitu menemukan kekurangan ada di diri saya ya. Nggak cuma saya doang, pasti di antara kalian ada yang mengalami hal yang serupa seperti itu. Kalau udah mental secara terganggu ya gimana, rasanya udah mulai nggak enak dan pikiran akhirnya kacau gitu ya. Awal 2021 aku tiba-tiba kepikiran untuk berhenti ya, karena seperti saya bilang ada video orang yang berhenti sosmed, mereka menceritakan semua itu lewat video mereka ya. Kebanyakan mostly ngomongnya banding-banding diri dengan kehidupan orang lain ya. Kebanyakannya sih yang pengguna Instagram itu kebanyakan pamer ya, nggak di FB nggak di Instagram, di FB pun ada yang seperti itu. Ketika kita ngepost
pastinya berharap dapat like ya. Dengan like itu ya pastinya nambah kebahagiaan ya kan. Like me. Tapi kalau like-nya turun, aku berpikirnya seperti ini, oh pantesan aja banyak orang yang suka main Instagram. Ya Instagram emang didesain untuk seetik itu. Ya kalau menurut Mbak Marisa Anita bilang, sebagai manusia ya pasti dong, aku pasti akan tergoda kalau aku punya aplikasi itu. Ketika ngelihat aplikasi itu ya pastinya tergoda untuk ngebukanya. Ya pastinya Instagram lah paling besar godaannya. Dan saya memutuskan untuk uninstall or delete them gitu ya, karena secara mental udah terganggu. Orang-orang sana pada suka pamer gitu, tapi saya positive thinking gitu, kalau mereka itu ngeposting di IG mereka, di akun mereka tuh hanya untuk sebagai kenang-kenangan aja, yang ya that's okay sih, yaitu hak mereka gitu. Kenapa harus pusing gitu kita kalau ngelihat mereka, ya mereka mau posting apa versi terbaiknya aja gitu. Mereka posting yang entah pakai filter, pakai editan, pakai atau apapun itu ya, buat itu lebih bagus gitu dilihat ya. Tapi di sisi lain ya pastinya adalah insecure gitu, insecure membanding-bandingin diri ya. Dari dalam kendali kita ya ada dua pilihan, mau berhenti atau melanjutkan, dan I decided to stop gitu ya. Untuk sementara sih aku nggak menggunakan Instagram sama FB, tapi untuk FB moga nggak balik lagi ya. Untuk Instagram barangkali sih mungkin kedepannya bakal kepake, tapi untuk sementara saya stop dulu, saya hapus aplikasinya. Aku nggak seperti pengguna dulu ya, dikit-dikit buka sosial media ya, karena udah kehapus ya, mencoba untuk melupakan mereka ya, karena mungkin masih berhenti untuk sementara lah ya. FB memang bener-bener lepas gitu di otakku ya tentang addiction gitu. Jadi ya bersyukur lah ya, aku bingung juga, nggak nyandu lagi, udah nggak tertarik lagi gitu. Selera aku tentang FB udah hilang total gitu ya. Kalau ada yang mengatakan gunakan sosmedmu dengan bijak ya, bukan cuman berhati-hati dalam mengetik ya, tapi hati-hatilah impact dari semua itu ya. Bisa juga kita ngalamin namanya insecure gitu, lihat foto orang yang lagi holiday pasti banding, ngapa kok hidup aku gini banget ya, sementara hidup mereka lebih wah gitu ya. Kalau gitu ya dalam kendali kita ya berhenti gitu. Kalau mungkin lebih baik puasa sosmed ya. Aku juga ngerti lah kenapa ada haters di sosial media itu ya, karena mereka mungkin lebih dengki ya, sudah dengki malah kasih kata-kata kasar gitu ya. Nggak seharusnya sih mereka melakukan itu. Kalau aku sih, mau aku misalnya mulai membanding-banding diri ataupun iri ya, lebih baik stop aja, stop untuk sementara waktu, puasa lah sosmed. Udah dilaporin pasti pada minta maaf ya. Untuk haters kalau nggak salah, lebih baik kalian berhati-hati lagi dalam berkomentar. Kalau kalian nggak suka sama orang itu, silakan di blok aja, gak usah dilihat ya. Nggak ada kewajiban sih untuk menyukai semuanya, apalagi disukai semua orang ya. Semua itu gak mungkin lah kalau disukai ataupun menyukai semua orang. Tapi aku nggak nganggap sosial media itu buruk, 100% buruk. Ada beberapa company gunakan sosial media untuk sebagai promosi barang ataupun produk gitu ya, that's okay kan, meraup keuntungan di situ. Selama mereka senang menggunakannya ya, lebih baik dilanjutin itu. Tapi kalau berimpact negatifnya banyak, nah gimana, apa yang harus kalian lakukan gitu? Mau masih melanjutkan ataupun berhenti untuk sejenak gitu ya. Puasa sosmed lagi saya ngomong. So buat kalian khususnya
Ya karena lagi di pandemi seperti ini ya, mental tuh harus dijaga lah sebaik mungkin. Berimpact juga ke fisik kita gitu. Yang aku lihat di 1% Indonesia. Jadi rawatlah sebaik mungkin itu. Boleh menggunakan sosmed, tapi jadikan itu sebagai tempat belajar. Kita mau nyari resource, misalnya belajar bahasa Inggris, matematika, atau apapun itu, atau ada yang mengatakan berhubungan dengan job, ya silakan aja sih, tapi jangan sampai kecanduan ya, hati-hatilah gitu. Oke, terima kasih telah menonton video aku. Semoga kalian sehat selalu dan bisa menjaga kesehatan mental dan fisik dengan baik. Dan buat pengguna sosial media, lebih aware lagi soal kesehatan mental kalian gitu. Apakah aplikasi tersebut berimpact pada kalian? Kalau misalnya berimpact lebih baik lagi, silakan boleh dilanjutkan. Kalau buruk, boleh menjalankan puasa sosmed atau berhenti sejenak dulu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.